Halo teman-teman, kita review kekurangannya Vespa T3 lagi ya. Kita coba review kekurangannya Vespa T3 berdasarkan pengalaman saya berapa lama ya? Sebulan kayaknya saya pakai ini ya. Sebulan saya pakai ini. Ya memang ada plus minusnya lah. Pasti ada ya plus minusnya dengan Vespa T3. Cuman minusnya itu saya pikir worth it ya. Saya pikir worth it dengan harga ya, kalau saya dapatnya itu 9.700.000 ya harganya. Sekarang tuh infonya sudah ada yang harganya sudah mencapai 12,5 juta. Ya mungkin ada yang harga 10 juta, 11 juta, tapi agak susah ya. Karena memang barangnya laris banget, jadi toko-toko juga sering kosong. Akhirnya mungkin dari situ harganya naik ya. Jadi ada beberapa plus minus ya. Coba kita ke plusnya dulu. Pertama kalau buat saya plusnya ini ya modelnya bagus ya. Modelnya bagus dengan Vespa-Vespaan. Itu pertama, karena memang kita untuk beli Vespa Matic yang asli Vespa juga sudah kemahalan ya. Jadi dengan model begini harga 9 sampai 12 juta saya pikir worth it. Itu pertama. Kedua, yang jelas kita sudah nggak pakai BBM, disitulah worth it-nya. Dari nilai 10 juta itulah worth it-nya, kita sudah nggak pakai bensin ya, dengan harga bensin yang sudah naik dan antri-antri sekarang itu kedua. Ketiga, apa ya sementara itu sih, mungkin itu model sama irit bensin sih dengan Vespa-Vespaan itu. Tapi kalau minusnya sih banyak, cuman ketutup dengan model sama nggak pakai bensin. Kalau buat saya minusnya salah satunya ini yang sudah kelihatan ya. Jadi bagian tebeng ini sudah renggang. Ini sudah renggang teman-teman tuh. Padahal nggak pakai muatan apa-apa ya. Ini dipaksain nggak bisa. Memang belum saya kencengin ulang ya. Cuman ini sudah mulai renggang. Itu satu. Kedua, kalau jalan tuh bagian sini ini bunyi. Memang nggak keras, cuman bunyi nyik gitu ya. Kayak ada gesekan gitu di bagian dalam rangka sini, entah rangka atau bodi nggak tahu. Itu kedua. Skok memang keras, skok belakang ya. Skok depan sama memang skok depan belakang itu agak keras. Jadi banyak beberapa teman-teman pengguna T3 memodif dengan katanya pakai skoknya Supra, Legenda yang empuk-empuk begitu. Cuma memang cukup ribet modifnya karena memang beda ukuran ya. Itu pertama. Satu, ini sudah renggang. Dua, bunyi-bunyi ini. Terus baterai itu kan ada di dalam sini. Baterai itu kalau kita ngelewati polisi tidur itu bunyi. Jadi kayak mantul-mantul gitu loh di dalamnya, itu gluduk-gluduk gitu. Itu mungkin cukup resiko untuk jangka panjang ya. Cukup resiko, tapi ada info dari teman-teman yang lain katanya diganjel di bawahnya baterai ini itu diganjel, jadi nggak ada goncangan. Cuman punya saya masih belum ya. Itu terus apalagi, saya kira kurang lebih itu ya. Kalau nggak ada infonya simpang siur masalah STNK itu, ada yang menginfokan masih nunggu perusahaan mengurus izinnya. Tapi ada info ini nggak bisa di STNK kan karena secara kualifikasi standar tidak memenuhi dari segi baterai. Entah apa itu, saya kurang paham, cuman infonya memang nggak bisa. Jadi simpang siur.
Kalau saya sendiri sih nggak terlalu berharap ini bisa ya, karena memang harga segitu kita berharap apa lah dengan harga 10 jutaan gitu kan. Cuman kalau bisa ya alhamdulillah gitu. Itu ini memang nggak pernah saya cuci ya, nggak pernah saya cuci. Pengen tahu efek-efek dari karatan itu. Nah, ini saya pakein sandaran ya, cukup matching ya sandarannya ya, cukup matching bawaannya, sama-sama coklat, jadi kayak bawaan lah, lumayan. Ini saya dapat harga berapa ya, 300.000 itu. Nah, ini sudah saya pakein fotol ya, jadi kontrolernya sudah saya ganti fotol. Yang awalnya itu kalau kan untuk standarnya itu kilometer maksimal tuh di 55, 59 maksimal tuh kecepatannya ya. Dan gas awal sebelum diganti controller itu, gas ketika awal ngegas itu kayak terlalu nyentak gitu loh, apa ya, ngagetin gitu loh. Nah, setelah saya ganti controller fotol itu, gas awalnya itu lebih halus dan kecepatannya maksimal bisa mencapai, yang saya rasakan tuh bisa mencapai 80. Infonya bisa 100, cuman waktu saya nyoba tanpa goncengan tuh hanya nyampe 80. Tapi yang jelas setelah diganti controller itu gasnya lebih semut dan feeling berkendaranya itu kayak sepeda motor biasa. Gas-gasannya itu kayak sepeda motor biasa, jadi nggak ngagetin dan nggak kayak motor listrik gitu, karena lebih semut. Apalagi ketika mau ngerem, ngegas lagi itu lebih enak setelah saya ganti controller. Kapan-kapan kita coba tes untuk controllernya. Itu sih kurang lebih itu. Nah, kemarin kita sudah nyoba untuk ngetes dalam kondisi hujan ya. Kondisi hujan ya, bukan kondisi banjir ya. Kondisi hujan, di hujan-hujanin, tapi bukan dipakai dalam kondisi hujan, tapi di hujan-hujanin habis itu dipakai, nggak ada masalah. Nah, kapan-kapan kita coba review lagi dalam kondisi tebengnya ini renggang, otomatis kan kemasukan air. Apakah ada efek dari kelistrikannya? Itu sih yang saya khawatir ya. Tuh, sejauh ini sih aman-aman aja ya. Tapi buat saya sih worth it ya. Buat saya sih sangat worth it banget, karena dengan sudah diganti controller ya. Sebelum diganti controller tuh memang terasa aneh banget karena gas-gasannya itu agak nyentak. Terus ketika ngerem gasnya turun, terus ngegas lagi tuh kayak ngagetin gitu loh. Nah, setelah saya ganti controller itu lebih semut, jadi ketika ngerem ngegas lagi tuh semut kayak motor biasa gitu. Karena memang rem kalau ini ngerem otomatis mati ya, jadi nggak bisa ngerem sambil ngegas tuh nggak bisa ini. Jadi otomatis kalau ngerem otomatis kelistrikannya mati. Nah, ketika ngegas baru hidup lagi itu. Jadi ini hitungannya nggak bisa ngerem sambil ngegas tuh nggak bisa. Setelah saya ganti controller baru kerasa enak, smooth lah gitu, jadi nggak nyentak gitu. Feeling berkendara sepeda motor terasa seperti konvensional biasanya itu ya teman-teman. Kurang lebih itu apa ya. Oh, ini juga kalau polisi tidur nih gampang gasruk. Ini gampang gasruk ya. Entah gasruknya di mana ya. Kayaknya di sini gasruknya. Kayak ini karena terlalu rendah ya. Krak gitu. Itu apa lagi ya? Itu sih teman-teman. Buat saya sih worth it ya, dengan minus-minus kecil-kecil kayak skok, tebeng renggang, terus feel awalnya itu gasannya agak ngagetin. Ya, saya beli fotol itu 1.200.000 ya di Shopee. Itulah teman-teman.
Buat saya sih worth it banget. Jadi dulu kita pakai ini ya, sebelumnya ada ini kita pakai ini. Nah sekarang ini hanya dipakai oleh PRT doang. Ini hanya dipakai oleh PRT doang. Jadi saya sama istri sering pakai ini. Ya sangat kerasa ya, karena memang tidak ngisi bensin sama sekali. Untuk cesannya kita taruh sini cesannya, jadi nggak perlu kabel orol. Jadi cesannya taruh sini. Ini cesannya teman-teman ya. Ini colokan 3, tapi bukan colokan 3 kayak colokan listrik pada umumnya. Ini colokan 3-nya ini yang ke motor ya, yang ke listrik ya nih. Itulah teman-teman kira-kira. Tolong dibantu subscribe ya, tolong dibantu subscribe biar seneng bikin videonya. Nanti kita coba kembangin review-review selanjutnya tentang hal-hal T3 ini. Itu terima kasih semuanya. Kita ketemu di next video. Semoga bermanfaat. Itu tadi hanya opini saya pribadi. Untuk pertimbangan teman-teman, buat teman-teman worth it atau tidak, tapi buat saya sih worth it ya. Buat saya sih worth it. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.